Pentingnya boundaries atau batasan. Loh, kenapa dalam relationship perlu adanya boundaries dan batasan? Kan kita biasanya kalau dalam relationship kepinginnya tuh punya hubungannya lengket dan akur. Nah, ini dia nih teman-teman. Lengket dan akur itu oke banget. Tetapi ternyata healthy boundaries atau batasan yang sehat itu juga sangat kita perlukan sehingga relationship yang awalnya itu sangat indah dan berbunga-bunga nggak berubah jadi toxic. So hari ini teman-teman kita akan ngomongin tentang apa sih pentingnya punya boundaries atau batasan yang sehat di dalam relationship, dan tentu saja apa akibatnya kalau kamu nggak punya ini. So stay tune sampai akhir video ini. Halo beautiful girls and handsome guys out there. Welcome back to Clara Angeline Channel. Di channel ini kita ngomongin apa aja sih? Biasanya ini tentang relationship. Relationship with yourself and also relationship with other people, of course. Dan juga kita ngomongin tentang inner beauty. So buat teman-teman yang baru nyampe di sini, consider untuk subscribe ya. So kita mulai lanjut nih. Nah, jadi kalau di dalam relationship, kita udah ngomongin nih teman-teman di beberapa video sebelumnya tentang relationship stage ya. Jadi tahapan-tahapan di dalam relationship. Kamu bisa cek videonya di sini gitu ya teman-teman ya. Jadi di dalam relationship tuh ada tahapan awal-awalnya tuh kebanyakan nih, pastinya kebanyakan gitu ya. Indah berbunga-bunga ya. Nanti abis itu masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu biasanya mulai realize something ya kan, mulai masuk ke dalam ke dalam kesadaran dan mulai melihat apakah seseorang ini cocok nggak sih, benar-benar cocok untuk saya apa enggak. Nah teman-teman, video hari ini bukan ngomongin tentang relationship stage, tapi kita mau ngomongin tentang apa sih batasan-batasan yang sehat dan yang penting banget di dalam relationship kita. Ini nggak cuma berlaku dalam relationship antara you and your lover gitu ya, tetapi juga di dalam hal-hal yang lain. Nah, kenapa punya batasan atau dalam relationship itu penting banget? Meskipun nih teman-teman, kamu nih udah masuk di dalam tahapan dimana kamu udah sangat nyaman sama dia, which itu adalah tujuan kita gitu ya, membuat sesama pasangan gitu kan kita ada satu sama lain bisa merasa saling nyaman. Nyaman untuk ngobrol, nyaman untuk misalnya nih ya kan, ada jerawat, pencet-pencetan jerawat ya kan, enak kan? Tetapi teman-teman, boundaries ini saya rasa sangat penting sekali. Karena saya udah ngerasain akibatnya kalau kita nggak punya boundaries di dalam suatu hubungan. Boundaries itu kenapa sih saya sebut boundaries ya? Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu batasan. Ini penting banget karena boundaries itu satu, it's a kind of act of self-love ya. Jadi banyak orang yang dalam relationship itu kehilangan dirinya sendiri, kehilangan jati dirinya, sehingga dia tidak bisa menjadi dirinya yang oke ya. Nah, act of self-love ini jadi memiliki boundaries membuat kita ya tetap stay true to ourselves. Jadi jangan sampai kamu memiliki relationship tetapi kamu jadi kehilangan diri kamu ya. Kehilangan diri artinya apa? Kamu jadi tidak, misalnya nih kalau teman-teman kamu udah mulai ngomong, kok kamu beda banget sih sama kamu yang dulu. Wah, artinya hati-hati. Mungkin kamu sudah benar-benar kehilangan jati dirimu kalau bedanya banget gitu ya. Nah, itu satu. Jadi it's a kind of act of self-love and self-care ya, sehingga kamu nggak kehilangan diri kamu di dalam relationship tersebut. Oke. Nah, yang kedua, it's a kind of act of self-confidence. Ya, self-confidence dalam arti seperti ini. Kalau kamu bisa memberikan ya kan batasan-batasan, kamu ingin diperlakukan seperti apa sih ya? Maksudnya apa yang kamu nggak bisa tolerir di dalam hubungan dan apa yang kamu nggak bisa tolerir di dalam hubungan tersebut. Ya, nah jadi masing-masing pasangan ketika kita masuk dalam relationship, tujuan kita itu adalah untuk bisa compromise ya, compromise bukan saling invade one another. Invade itu artinya pokoknya lo mesti terima semua aturan gue, tapi gue nggak mau dengerin lo ya. Nah itu artinya kamu jadi kehilangan jati diri kamu, betul? Tetapi kan dalam suatu hubungan kita maunya 50-50 dalam 50-50 bukan dalam arti ini ya, 50-50 dalam arti kamu dan dia bisa blend dan blendnya ini bisa menjadi beautiful, bisa menjadi blend yang indah. Nah jadi di sini kita saling belajar apa sih yang oke buat dia dan saya bisa terima, dan juga sebaliknya. Jadi bisa saling mendengarkan. Dan ini diperlukan self-confidence untuk kamu belajar mengemukakan apa yang penting, yang kamu anggap penting untuk diri kamu. Dan yang paling penting nih temen ya, alasan ketiga adalah hubungan itu bisa jadi hubungan yang sehat, nggak jadi toxic relationship. Satu hubungan itu bisa jadi toxic seperti apa sih teman-teman?
Ketika ya seperti saya tadi bilang, ketika seseorang itu udah sangat nyaman ya, dan dia membiarkan dirinya invade apa sih, istilah kata tuh dijajah full oleh orang ini. Penjajahannya bisa dalam waktu ya kan, dan dalam beberapa hal uang ya kan, dan juga banyak hal lain. Saya langsung kasih aja pembandingan akibatnya kalau kita nggak punya yang namanya batasan ya atau boundaries di dalam relationship. Satu, dia jadi bisa menguasai seluruh waktu kamu. Dia merasa seolah-olah waktu kamu atau hari kamu itu adalah milik dia. Sehingga dia kalau misalnya mau kapanpun telepon mau ketemu, kamu harus ada dan available. Apakah kamu mau seluruh hidupmu ada hanya untuk satu orang ini? Ya enggak dong ya. Kan kita kan punya jati diri, kita punya pekerjaan, kita punya kegiatan, dan sehingga pihak lain, ya pasangan kita harus belajar untuk menghormati juga waktu kita. Ya, jadi misalnya, kamu kalau telepon saya, kalau misalnya mau janji sama saya, jangan mendadak dong, gitu ya. Kita bisa kita harus berani untuk negokan seperti itu, ya. Nah, untuk nanti tipe-tipe boundaries yang perlu kalian pertimbangkan, kita akan bikin di next videonya, oke? Nah, teman-teman, pentingnya boundaries dalam satu relationship juga agar kita bisa melihat apakah relationship yang kita miliki saat ini itu adalah green flag atau red flag. Apakah relationship flag itu artinya tanda-tanda gitu ya? Apakah relationship ini adalah satu relationship yang benar-benar saya inginkan, benar-benar membuat saya menjadi lebih baik, dan benar-benar ingin saya lanjutkan ke tahap yang lebih lanjut? Atau apakah relationship ini sebenarnya relationship yang istilah kata tuh draining me out, membuat saya semakin lama semakin berkurang atau semakin semakin nggak menjadi diri saya sendiri, dan bahkan banyak red flag yang menunjukkan bahwa relationship ini adalah tanda-tanda toxic relationship. Nah, teman-teman, apa sih akibatnya? Saya punya satu cerita ya. Dulu banget gitu ya, teman-teman, waktu saya pertama kali have a boyfriend. Saya nggak tahu namanya boundary seperti ini. Dan seperti mungkin kebanyakan dari kita merasa bahwa dalam relationship kan kita percaya ya, saling percaya, trust each other, terus gitu maunya saling comfortable to each other. Nah, jadi red flag-nya itu mulai kelihatan ketika udah keluar dari tahap romance, ya kan? Jadi stage pertama kan biasa kita lagi romantisnya, segalanya nggak kelihatan, teman-teman. Indah banget, ya kan? Segalanya indah. Nah, lalu ketika mulai masuk tahap realizations, which pada saat itu saya nggak tahu, mulai banyak sekali red flag yang terjadi. Tetapi karena saat itu saya nggak punya namanya boundaries dan saya nggak ngerti bahwa boundaries ini penting, saya sulit melihat. Walaupun saya udah ngerasa, ya, sulit melihat bahwa hubungan ini kayaknya udah oke. Nah, apa aja sih tanda-tandanya? Satu, dia tiba-tiba tuh bisa banget tuh ngambil handphone saya, terus gitu di scroll. Semua nama cowok, nama teman-teman cowok, karena waktu itu saya belum kerja gitu ya, itu harus dihapus. Ya kan, jadi nggak boleh punya kontak cowok. Nah, teman-teman, ini adalah boundaries yang kita harus bicarakan dari awal, ya kan? Dan harus kita miliki. Apakah kamu mau seluruh kehidupan kamu dikontrol oleh orang ini yang bahkan belum tentu jadi pasangan resmi kamu gitu ya? Dan masa harus memutuskan hubungan dengan semua teman-teman kamu, teman-teman lawan jenis gitu ya? Bahkan beberapa teman-teman wanita yang dia nggak suka, dia suruh saya buang semua kontaknya. Itu gila ya. Tapi waktu itu saya masih nggak ngeh gitu ya. Lalu yang kedua, makin lama dia mengontrol time saya. Dia bisa aja muncul kapan aja gitu ya, dia mau, dan I have to be available at that time. Kalau nggak dia marah atau ngambek. Waktu itu karena saya berpikir, I want to be a good girlfriend, jadi saya selalu nurutin apa yang dia mau. Sehingga dia makin lama makin invading my personal space, dan saya nggak punya waktu untuk banyak hal-hal yang lainnya. Saya mesti akhirnya beberapa lifestyle saya harus putusin karena dia bisa datang kapan aja. Saya nggak bisa punya kegiatan-kegiatan lain, dan yang pasti saya benar-benar nggak punya waktu untuk teman-teman saya. Sehingga teman-teman saya bilang, you become alien. Ya, jadi this is so not healthy, guys. Dan yang paling berbahaya, teman-teman, waktu itu adalah invade in my money. Jadi dia dengan asiknya dan dengan ringannya gitu ya, ngasal tanpa ngomong ke saya bisa ngambil dompet saya dan ngambil berapapun uang yang di situ. Dan ini yang saya dengar ya, untungnya waktu itu ya dia nggak sampai maksa saya untuk tahu PIN ATM saya ya. Tetapi ini yang saya dengar ketika akhirnya saya benar-benar udah nggak tahan dan saya keluar dari relationship itu, dan keluarnya dengan cara yang sulit juga ya, karena dia banyak sekali abuse ya. Kalian mungkin pernah dengar cerita sebelumnya. But in his next relationship which I heard ya, itu cewek berikutnya yang itu
dia benar-benar minta sampai PIN ATM dan ATM-nya itu dan rekeningnya itu dikerok sampai habis. Jadi ini benar-benar bukan relationship lagi teman-teman, ini perampokan terselubung, betul nggak? So teman-teman, jadi buat teman-teman yang istilah kata nih baru masuk di relationship atau bahkan mempertimbangkan untuk punya healthy relationship untuk masuk ke jenjang lebih lanjut, please check out ya pentingnya relationship ini dan check out boundaries yang harus kamu miliki untuk tahu red flag atau green flag di dalam relationship kamu. Nah, untuk tipe-tipe boundaries yang perlu kamu tahu teman-teman, cek di video kita selanjutnya, makanya stay tune dan subscribe dan tekan tombol bell notifikasi supaya kamu gak ketinggalan. Saya akan membicarakan tentang 7 tipe boundaries yang sangat penting untuk kamu tahu dan kamu miliki di dalam relationship kamu ya, atau sebelum kamu mulai relationship itu sendiri. Cek juga video-video kita lainnya di seputar relationship and also about your inner beauty and also about your self love ya, about your self image teman-teman. Nah, saya dengan Clara Angeline. Thank you for watching this video. I send all my love for you and have a great day.